Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan kasus yang terjadi di Sigi, yang mana waktu itu ada teroris datang untuk melakukan terornya kepada masyarakat yang ada di situ. Memang kalau menurut orang-orang sih ini korbannya adalah acak, tapi memang berhubung waktu itu ada korbannya adalah jemaat dari Gereja Bala Keselamatan. Makanya kita berhak juga untuk menyuarakan supaya pemerintah menindak tegas dan segera diusut tuntas begitu. Tapi memang yang sangat mengecewakan adalah sempat beberapa waktu Presiden Jokowi itu diam saja, tidak memberikan komentar apapun. Bahkan setelah didesak ada komentar pada akhirnya. Salah satu desakan yang diberikan adalah selain dari PGI yang mendesak untuk segera diusut ini, dan beberapa Kristuber juga yang juga mendesak pemerintah untuk menuntaskan masalah ini, tetapi dari pihak Muslim sendiri, dari Gus Durian atau yang kita kenal sebagai Aan Ansori, beliau mengemukakan pendapatnya supaya Pak Presiden, Pak Jokowi segera berkomentar. Begini kira-kira isi dari pesan Pak Aan Ansori. Pak Presiden, berbicaralah terkait Sigi. Sampean sudah memilih diam saat pendeta Yeremia dibunuh di Papua. Masa mau diulangi lagi? Sebagai Muslim yang memberikan dukungan saat Pilpres, saya sungguh tidak nyaman dengan kediaman sampean. Kediaman di sini maksudnya diamnya Pak Jokowi ya, bukan rumahnya Pak Jokowi. Salib orang Kristen adalah salib kita semua, termasuk salib sampean loh. Maksudnya salib adalah kaitannya dengan penderitaan ya. Maksudnya Pak Aan, bagaimana penderitaan orang Kristen juga merupakan penderitaan dari Pak Jokowi. Sebab semua orang Kristen adalah anak yang diasuh sendiri oleh Pak Presiden Jokowi. Sungguh berat teman-teman Kristen Indonesia yang merayakan Advent Minggu 1 tahun ini. Jadi Advent adalah masa menunggu di mana merayakan kelahiran Yesus Kristus ya. Di sini sungguh berat merayakan Advent Minggu 1 tahun ini. Penderitaan kalian tidaklah sia-sia. Memang tidaklah mudah mengatakan hal ini, namun percayalah nyawa-nyawa yang berguguran akan semakin mengedukasi banyak Muslim pentingnya menjadi toleran. Sungguh sebuah harga yang sangat mahal dan cukuplah sampai di sini. Artinya bagaimana Pak Aan Ansori ini meminta untuk semua orang Muslim juga menjadi orang yang toleran. Dan kasus yang terjadi di Sigi merupakan pembelajaran yang cukup mahal karena harus mengakibatkan 4 nyawa yang melayang, dan cukuplah sampai di situ, jangan ada korban lagi. Bagi para korban jemaat Bala Keselamatan di Sigi, izinkan aku memberikan penghormatan tertinggi dalam tradisi perlawatan kematian Islam dengan membaca doa dan seterusnya. Ini doa seperti yang dipercaya oleh Pak Aan Ansori. Dikatakan bagaimana ayem derek Gusti Yesus hormat. Artinya adalah damai mengikut Yesus Kristus, dan ini adalah penampakan kesedihan dari keluarga korban yang ditinggalkan yang terjadi di Sigi. Mengenai komentar dari Pak Aan Ansori yang ditulisnya di Facebook pada tanggal 29 November ini ternyata membuahkan hasil juga. Akhirnya Pak Presiden Jokowi mengemukakan pendapatnya dan mengecam keras kejadian yang ada di Sigi. Supaya lebih jelas, mari kita akan langsung saja menyaksikan isi dari video Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengutuk keras tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan dan tidak beradab yang menyebabkan 4 orang saudara-saudara kita meninggal dunia dalam aksi kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah-tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Ini adalah tragedi kemanusiaan
dan pemerintah akan memberikan santunan kepada mereka yang ditinggalkan. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Terakhir, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, namun juga tetap waspada. Kita semua harus bersatu melawan terorisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu komentar yang diberikan Pak Jokowi yang mana lembut tetapi tegas, dan saya sangat mengapresiasinya. Yang pertama, bagaimana beliau mengatakan bahwa beliau mengutuk keras tindakan kekerasan ini dan tidak ada tempat bagi teroris di tanah air ini. Dan ini benar, teman-teman. Kita harus mendoakan ini bersama-sama. Sebab kita sekalipun berbeda agama, berbeda iman, tetapi kita terikat dalam satu darah, yaitu darah tanah air Indonesia kita. Kita saudara sebangsa. Jangan sampai tindakan-tindakan seperti ini akhirnya mengadakan sebuah provokasi sehingga kita perang antar saudara. Kerukunan, gotong royong yang kita miliki di Indonesia ini sudah sepatutnya untuk kita terus pegang untuk menjaga keutuhan negeri ini. Yang kedua yang menarik dalam bagian ini, bagaimana Pak Jokowi akan memberikan santunan kepada keluarga. Tentunya bukan bernilai berapa, bukan berkaitan tentang jumlahnya berapa atau berkaitan dengan materi, tetapi ini menunjukkan kepedulian yang sungguh mendalam kepada orang-orang dan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya apa yang diberikan oleh negara ini, yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi, dapat membantu keluarga untuk tetap melanjutkan hidupnya penuh harapan di negeri ini. Yang ketiga, yang saya sangat syukuri dari komentar dari Pak Jokowi adalah perintahnya yang mengutus adanya sinergisitas antara TNI, Polri, dan semua aparatur hukum yang berkaitan, bahkan berkolaborasi dengan masyarakat untuk sama-sama mengusut secara tuntas kelompok ini, mengejar sampai dapat. Sebab memang teror ini sungguh menghantui semua orang yang ada, tentunya dengan cara kekerasan. Karena zaman ini sudah bukan lagi dengan cara kekerasan kita menyelesaikan masalah, sebab kita diberikan akal budi oleh Tuhan untuk bisa berpikir lebih baik dan lebih bijak lagi. Dan kita akan menyaksikan satu komentar lagi dari TNI mengenai masalah ini. Saudara-saudara sekalian, TNI akan menindak tegas atas pelaku yang dilaksanakan oleh MIT. Dalam hal ini TNI akan mendukung Polri. Besok pagi akan diberangkatkan pasukan khusus dari Halim menuju ke Palu dan ditugaskan di Poso untuk memperkuat pasukan yang sudah ada sebelumnya di Poso. Sehingga apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelompok MIT harus dikejar dan sampai dapat akan kami laksanakan. Saya mohon doanya agar operasi ini bisa berjalan dengan lancar. Dukungan-dukungan untuk operasi sudah kita kirim secara bertahap. Dengan dukungan operasi tersebut, saya yakin kelompok MIT yang melakukan kejahatan atas penduduk yang tidak berdosa segera tertangkap. Terima kasih. Komentar yang tegas dan menyejukkan hati, sebab ini memberikan kepastian bahwa Indonesia terlindungi dari segala jenis tindak kekerasan. Tugas kita sekarang yaitu kita mendoakan supaya apa yang menjadi tujuan TNI dan Polri untuk mengejar MIT bisa tercapai. Saya mendengar bagaimana medan di sana sungguh sulit karena banyak sekali jurang.
Mungkin secara skill, secara manusia, TNI, Polri terlatih. Tetapi tanpa dukungan doa dari kita, tidak akan bisa tercapai. Mari kita terus mendoakan supaya masalah ini bisa selesai dengan baik. Tentunya supaya Tuhan turut bekerja di dalamnya sehingga tidak terjadi korban-korban selanjutnya. Orang-orang yang tidak tahu menau tentang masalah apa-apa di dunia ini, apalagi persoalan kekerasan itu, bisa terlindungi, bisa aman. Karena kita semuanya dijamin kebebasan dalam beragama, dalam hidup, dan dalam bermasyarakat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.